Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama-sama penjelasan dari Pastor Paul Zhang dan Pastor Daniel mengenai beberapa pertanyaan dari seorang yang bernama Joseph Filmon tentang masalah perbedaan hamba Tuhan dengan ahli Taurat, tentang penyakit dan tentang pajak. Mari kita simak bersama-sama video ini. Joseph Filemon, silakan. Joseph Filemon? Ya, salam Ya. Pak. Halo. Dari Flores ini. Luar biasa Flores. Saya mau tanya, ada beberapa hal. Yang pertama, apa beda hamba-hamba Tuhan, khususnya di Indonesia yang saya lihat ya, karena saya hidup di Indonesia, apa beda hamba-hamba Tuhan dengan para ahli Taurat yang hidup 2000 tahun lalu di zamannya Yesus? Selain ahli Taurat itu tidak percaya Mesias, kita percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tahun naga air, macan air tadi ya. Itu ada Koden mengatakan bahwa semua rancangan Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu baik. Karena kita tidak tahu rancangan Tuhan kepada kita, tapi Tuhan menyatakan, membuat statement tadi Yeremia atau di mana itu lupa saya, bahwa rancanganku adalah masa depan yang cerah. Pertanyaan saya, Pak Paul, ada begitu banyak ribuan bahkan jutaan pengikut Kristus yang hari ini sakit, ada yang sakit jantung, ada yang sakit kanker, ada yang sakit segala macam lah ya, yang sangat menyusahkan. Pertanyaan saya, sakit-sakit yang dialami pengikut Kristus ini apa menyangkut dengan seizin Tuhan, atau menyangkut dengan dosa, atau menyangkut sebab akibat, pola hidup atau dan lain sebagainya? Karena kalau mengacu kepada pernyataan Tuhan, rancanganku adalah hari depan yang baiklah, yang baik. Dari Koden kan sempat itu. Yang ketiga, saya seorang UMKM, pengusaha kecil. Pasti di dalam pengusaha itu, Koden, saya harus wajib bayar pajak. 3-4 hari lalu ya, saya ikut Zoom di grupnya Filmon Fellowship. Itu Koden ada bilang Koden punya rumah 60 rumah. Namun semua itu pakai nama orang lain. Terus Koden ditanya, kenapa begitu ya? Koden jawab bahwa 20 apa 30 tahun lalu, ya, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa rumah-rumah yang diberikan oleh Tuhan itu jangan pakai nama orang lain aja. Tapi setelah sekarang tahun ini, setelah ada teks amnesti dan lain sebagainya, Koden sadar bahwa Roh Kudus sudah ingatkan. Nah, pertanyaan saya, Koden kan anak Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada kaisar yang bagian kaisar. Kenapa Koden mengaitkan Roh Kudus mengajarkan halnya sepertinya, mohon maaf Pak Koden, sepertinya Koden ini tidak taat firman Tuhan untuk membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah dalam hal ini. Terima kasih Pak Paul. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nah, saya jawab. Pak, bagaimana saya bayar pajak kalau rumah itu bukan atas nama saya? Yang bayar pajak ya yang punya nama. Jadi, saya tidak mengajarkan orang nggak bayar pajak, harus bayar pajak. Tapi karena rumah-rumah yang saya beli itu bukan atas nama saya, ya orang-orang yang punya nama itu yang bayar pajak dong. Nah, itu jawabannya. Nah, terus orang yang sakit. Sakit itu ada 3 penyebab.
Satu, ya menurut Mazmur 117 itu. Karena pola hidupnya, pola makannya tidak sehat. Maka dia sakit. Yang kedua, orang itu sakit karena tidak mengampuni. Amsal 17 ayat 22. Nah, baru yang ketiga, Ayub mengalami sakit karena diuji. Itu dia. Tapi saya harap semua kita yang masih bergabung, belajar walaupun ada Yeremia 29 ayat 11. Bukan berarti kita nggak bisa mati loh saudara. Suatu titik nanti kita harus akan berakhir hidup ini. Nah, itu jawaban saya. Maka itu kalau kita sakit, mari kita periksa diri. Karena mulut rakus, karena masih tidak mengampuni, atau karena memang Tuhan sedang menguji kita. Paulus itu punya sakit loh. Sampai 3 kali dia berseru. Tapi Tuhan nggak menyembuhkan dia duri dalam daging. Ada utusan setan yang menggocok dia. Apakah Paulus berdosa? Tidak. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan buat Paulus. Supaya dia tidak sombong. Memang banyak orang mengharamkan rokok, tetapi dia Itu lupa dia. ya. Kalau Saya gula punya- itu lebih bahaya daripada rokok ya. Oh iya, betul. Gula itu jahat sekali. Ya, Pola obatnya makan. itu kan yang ngasih makan kanker dan tumor kan gula itu kan yang Iya, kita betul. konsumsi tiap Itu hari, minum makanan teh, minum cancer kopi yang itu. utama. Iya. Iya. Tapi yang masalah pajak itu kapan-kapan mungkin kita bikin lagi tuh, Papi. Itu menarik sekali ya, karena banyak orang Kristen sendiri sampai hari ini masih Boleh. memanipulasi pajak ya. Itu penting tuh ya. Itu penting sekali. Yang tentang pajak itu kita kayaknya perlu bikin kapan-kapan deh supaya Siap. kita supaya dalam bisnis pun kita diberkati Tuhan, jangan curang gitu ya maksudnya ya. Boleh tuh ya Papi ya, kapan-kapan ya, bikin ya. Wah, Oh, luar boleh biasa. sekali. Siap. Ya, itu nanti itu panjang tuh nih, pajak-pajak itu nanti. Itu saya juga tadi pengen nanya tadi, belum selesai tadi tuh ya. Saya juga pengen nanya, tapi nanti kita ini nggak fokus dengan nasib peruntungan tahun ini. Tadi ada pertanyaan Pak Joseph tadi yang ketinggalan ya. Bedanya ini relatif ini. Coba diperjelas lagi Pak Joseph. Bedanya hamba Tuhan sekarang dengan para imam dan farisi zaman Yesus. Ya jelas beda, cuma maksudnya apanya nih? Maksudnya pertanyaannya Pak Joseph. Pak Joseph, dinyalakan lagi mikrofonnya. Ya Pak. Diperjelas saya tadi, maksudnya bedanya hamba Tuhan sekarang dengan hamba Tuhan Ya, zaman saya mau Farisi. perjelas bahwa kita Kan udah jelas beda membahas atau? Maksudnya bedanya itu yang pertama dasar mereka tidak percaya Mesias, Yesus Ya. Kristus, tapi kita percaya heeh, zaman sekarang ini. Namun dari pola penguasaan kita, pembahasan ayat demi ayat, firman demi firman, kitab demi kitab, ini kan sama jagonya. Ibaratnya tuh sama setingkat lah. Kalau saya lihat di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri, Pak Paul, ya banyak sekali gaya hidup orang-orang hamba-hamba Tuhan, ya khususnya di kota besar, ya kota kecil juga lah, tidak beda dengan ahli Taurat zaman Tuhan Yesus. Mereka seperti kuburan yang di luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Itu kata Yesus sendiri. Nah, saya minta pandangan dari Om Daniel sama Pak Paul yang senior dalam pelayanan. Pandangan dari bapak-bapak mereka nih, saya perlu ya, mungkin supaya pemahaman saya tidak salah. Ya, karena terus terang dengan melihat kehidupan hamba Tuhan yang terkenal, yang top, naik Mercy, naik ini, sedangkan kalau kita yang di desa, hedonis ya. sedangkan kita yang hidup di desa Oh ya, ini, oke. Ini sebenarnya kita pertanyaan lihat hamba retorik, Tuhan tapi jalan kaki. tapi pandangan Pastor Daniel bagaimana begitu ya? Oke. Iya, apalagi Koden kan hidup di Manokwari, kan itu banyak hamba Tuhan yang hidupnya di Wah, bawah ini standar. Pastor Daniel ini yang hidupnya sangat sederhana sekali. Tidurannya aja kalau siang di lantai. Belum tahu kok. Jadi gini Pak Paul, Ini yang ngomong yang main saksofonnya kita ini loh, Pak Steve ini loh, yang sudah pelayanan di sana jadi dokter. Iya. Silakan. Oke, Pak Yosef, saya akan jawab. Ada 2 tipe hamba Tuhan di akhir zaman ini. Satu, hamba Tuhan yang murni hamba Tuhan.
Lalu yang kedua, saya pakai istilah yang berapa bulan terakhir di Indonesia lagi viral. Ada hamba Tuhan yang jualan agama untuk cari kekayaan buat diri sendiri. Nah, itu yang Pak Yosef katakan tadi, gereja-gereja besar tutup selama pandemi. Ya, kita milih aja. Kita mau milih hamba Tuhan yang benar hamba Tuhan, atau hamba Tuhan yang jadi-jadian, yang jualan agama untuk cari kekayaan buat diri sendiri. Seperti agama-agama lain lagi ribut tuh sekarang, ustadz-ustadz di Indonesia lagi dibongkar semuanya. Karena banyak yang punya bisnis, ternyata aduh mengerikan sekali. Jadi ya udahlah, kalau mereka mau jalani begitu ya urusan mereka dengan Tuhan, tapi biarlah kita yang tahu kebenaran, hidupi kebenaran itu. Puji Tuhan. Cuma saksi ya Pak Yosef, cuma saksi saja. Saya ini sampai hari ini nggak punya mobil loh Pak Yosef. Bukan minta loh saya. Saya memang nggak mau punya mobil. Kenapa saya nggak mau punya mobil? Saya selalu ingin naik kendaraan umum kemana-mana pergi. Supaya saya bisa jadi berkat. Baik untuk supir taksi, supir angkot. Dan kalau saya naik angkot, ketemu banyak orang, saya lihat yang susah, kelihatannya, saya bayarin. Woi, itu kesempatan saya bisa berbagi kasih. Kalau agak jauh perjalanan saya bisa ngomong, nggak soal agama, nggak soal Tuhan Yesus, tapi soal kasih, soal pengampunan, soal masih ada harapan dalam hidup. Nah itu Pak Yosef, jadi sampai hari ini, saya itu nggak punya mobil pribadi. Cuma kesaksian saja. Haleluya, luar biasa ya. Itu yang dibilang, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kalau jemaatnya pakai Ferrari, jemaatnya mau neladaninya gimana? Kirap-kirap. Kalau perlu korupsi, kalau perlu tipu sana tipu sini, biar diberkati Tuhan. Bisa sama-sama beli Ferrari. Kalau pendetanya hidupnya sederhana, jemaatnya tidak kirap-kirap. Kalau pendetanya rajin berdiakonia, ya jemaatnya harus meneladani berdiakonia. Sebenarnya kan begitu kan. Tetapi masalahnya kan, nah itu tadi ya, ada seorang pendeta A, kemarin ada tamu saya dari gereja ini ya, mendaftarkan diri, bergabung dengan gereja besar di Indonesia, lalu buka di Belanda. Terus saya bilang, kamu tuh gabung sama dia mundur malah, kamu kan sudah tahu kebenaran. Nah saya ceritain, kamu tahu nggak? Ya kan, tapi banyak anak-anak muda gabung sama gereja ini. Kamu tahu nggak kenapa anak muda ini gabung sama gereja ini? Karena dia adalah figur kemakmuran orang ganteng tadi ya, orang cakep, orang ganteng, dan dengan branded yang dia pakai, anak-anak muda pengen kayak gitu. Itu akan mencelakakan mereka nanti suatu hari. Karena figur-figur itulah yang ditiru oleh anak-anak muda sekarang. Termasuk saya dulu waktu kecil, cita-cita jadi pendeta, karena Pak Pendeta keliling dunia, mobilnya bagus, kaya raya. Saya miskin dulu, enak juga kerja jadi pendeta ya. Terus Tuhan hantam saya habis-habisan, ya, dimurnikan, disucikan, dimurnikan, sampai motifnya benar. Begitu motifnya benar, ya keluarlah si Nitro ke-26 ini kan, N26 ini. Haleluya. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kalau saya berdiakonia, Anda juga harus berdiakonia. Kalau saya menyerahkan hartanya 100%, Anda juga harus sama. Rasain loh, ikut gerombolan Nabi ke-26, nggak boleh bergaya hidup mewah. Kalau Anda nenteng tas, ya, atau Anda lagi pakai Airlogi 1 miliar, ingat-ingat tuh Anda lagi nenteng 100.000 nasi bungkus itu. Nggak tiap hari Anda nenteng 100.000 nasi bungkus, apa nggak capek? Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita tonton bersama ini ada beberapa pertanyaan dari saudara Joseph Filmon seperti tentang apa beda ahli Taurat yang hidup 2000 tahun yang lalu dengan hamba Tuhan. Pertanyaan kedua adalah tentang ada ribuan bahkan jutaan pengikut Kristus yang menderita sakit seperti sakit jantung, sakit kanker. Apakah sakit-sakit ini adalah seizin Tuhan atau menyangkut dengan dosa, atau menyangkut sebab akibat seperti pola hidup yang tidak sehat? Karena kalau
Mengacu pada rancangan Tuhan, Tuhan bersabda bahwa rancangannya adalah hari depan yang baik dan pertanyaan terakhir. Mengenai manipulasi pajak, dan saudara semua sudah melihat video dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pastor Daniel dan Pastor Paul Sang mengenai semua hal yang ditanyakan di atas. Silahkan para penonton menilai sendiri penjelasan-penjelasan tersebut. Jangan lupa tulis di kolom komentar untuk penilaiannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Amsal pukul 17.22 hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yeremia 29:11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.